Hari ini kita datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah. Dan kita juga bersyukur ya untuk ibu-ibu sekalian, untuk istri-istri yang Tuhan berikan kepada kita, ya untuk ibu-ibu yang Tuhan berikan kepada semua anak-anak kita. Jadi dalam ibadah, sesuai dengan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada semua keluarga, kita juga mau menyatakan ya, apresiasi kita ya kepada semua ibu-ibu yang ada. Pagi hari ini hadir di gereja maupun ibu-ibu yang ada di rumah kita masing-masing. Tadi kita mendengarkan ya paduan suara dari ibu-ibu. Ya kita bersyukur di masa corona ibu-ibu tetap bisa memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Meskipun hanya dengan menayangkan sebuah video, tapi maknanya tidak berkurang. Kita bisa bahkan melihat dalam diri ibu-ibu yang ikut bernyanyi, yang bisa mencerminkan suatu kasih yang besar untuk Tuhan Yesus. Mencerminkan suatu pengabdian ya kepada Tuhan Allah kita. Dan saya percaya lagu yang tadi telah kita dengarkan bersama-sama, dinyanyikan dengan begitu baik, telah menghibur hati kita semua. Ya, dan menguatkan kita dan mendorong kita untuk melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu ajaib. Dan kita dimotivasi untuk bisa lebih mengasihi Tuhan kita Yesus. Tahun ini ketika saya merenungkan apa yang mau kita bicarakan, ya khotbah pada hari Ibu ini, saya teringat kepada kisah Maria. Ya. Kisah Maria yang karena kasihnya yang besar kepada Tuhan Yesus. Dalam diri Maria itu ada jiwa pengabdian yang sangat tinggi kepada Tuhan. Dari dalam dirinya sendiri, dari dalam hatinya, ada suatu perasaan, suatu keinginan, bagaimana caranya supaya dia bisa membuat Tuhan Yesus dimuliakan, membuat Tuhan Yesus itu dipuji, membuat Tuhan Yesus itu menjadi indah dan harum. Maria mengharumi Tuhan Yesus. Maka dalam pertemuan di rumah seorang Farisi ini, tanpa ada perencanaan dari tuan rumah, datang Maria ya ke tengah-tengah pertemuan itu. Dan di antara orang banyak yang berhimpun di rumah tersebut, Maria membawa sebuah buli-buli yang berisi minyak wangi nawastu. Dengan minyak inilah dia mengurapi Tuhan Yesus, mengharumi Tuhan Yesus, dan membuat seluruh ruangan menjadi harum, dan membuat semua orang yang hadir di situ menyaksikan ya, Tuhan Yesus itu dibuat menjadi begitu mulia, begitu dikasihi, dihormati, dan
hargai. Maria melakukan sesuatu hal yang begitu baik untuk Tuhan Yesus. Karena di dalam hatinya ada kasih yang amat besar untuk Tuhan. Dia ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan Yesus, membuat Tuhan Yesus itu begitu harum. Tadi kita membaca bahwa parfum yang dia bawa itu ada suatu hal yang mahal harganya. Itu adalah upah untuk seorang pekerja selama 300 hari, 300 dinar. Karena upah satu orang pekerja itu adalah 1 dinar sehari. 300 dinar itu berarti upah seorang pekerja selama 1 tahun. Kalau kita buat perbandingan, supaya kita bisa menghayati berapa besar nilai ya pewangian yang Tuhan Yesus tumpahkan dan gunakan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Kita bandingkan saja. Ya, kalau kita yang bekerja dengan gaji UMK 4 juta itu, berarti yang Maria bawa untuk mengurapi Tuhan Yesus itu sesuatu yang berharga 50 juta. Kerja kita selama setahun tuh. Nah, dari situ kita bisa merasakan ya betapa besarnya nilai daripada minyak wangi yang diurapkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia rela bersedia bawakan sesuatu yang begitu bernilai? Karena ada kasih yang besar di dalam diri Maria kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sekali kita menghayati ya, jiwa dari Maria ini. Jiwa dia yang ingin mengharumi Tuhan Yesus. Dan pada hari ini, untuk ibu-ibu sekalian, kiranya kita juga seperti Maria. Kita ingin supaya hidup kita ini selalu bisa mengharumi Tuhan Yesus. Kalau Maria, dia bisa lakukan suatu hal yang konkret. Karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan dengan minyak wangi bisa dia tuangkan dari kepala Tuhan Yesus ke seluruh tubuhnya. Kerinduan Maria itulah harus menjadi kerinduan kita. Ibu-ibu harus mempunyai sebuah kerinduan. Bahwa hidup saya ini bisa digunakan untuk mengharumi Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Banyak hal bisa kita lakukan sekarang untuk mengharumi Tuhan Yesus. Untuk membuat Tuhan Yesus itu dimuliakan orang. Dipandang tinggi oleh orang. Dipuji oleh orang lain. Supaya ketika orang mendengar Tuhan Yesus, dalam hati mereka, ya, ada rasa takjub kepada Tuhan Yesus. Ada rasa menghargai Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengharumi Tuhan Yesus? Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita harus mempunyai kesaksian hidup yang baik. Orang mengenal kita sebagai seorang Kristen. Keluarga, tetangga, teman-teman mengetahui ibu-ibu adalah orang Kristen. Kalau ibu-ibu punya kesaksian hidup yang baik,
maka orang lain akan menghargai Tuhan Yesus. Karena mereka akan berpikir, ibu-ibu Kristen ini dalam segala hal mereka mempunyai perilaku yang baik. Dan mereka berpikir, karena mereka ini adalah murid Tuhan Yesus. Mereka adalah pengikut Kristus. Maka mereka punya sikap yang baik, perilaku yang baik, cara berpikir yang baik. Dan kesaksian ibu-ibu yang baik ini akan menjadi seperti wewangian bagi Tuhan Yesus. Kita tidak membawa minyak ini untuk dituangkan kepada kepala Tuhan Yesus. Tapi kesaksian kita ini akan membuat nama Tuhan itu menjadi wangi. Saya pikir ada satu cara lagi untuk kita mengharumi Tuhan Yesus. Adalah berbuat sesuatu supaya gereja Tuhan Yesus bisa berkembang dan bertumbuh. Tuhan Yesus datang ke dunia, tujuannya adalah menyelamatkan orang berdosa dan membangun iman, mengenalkan Tuhan dalam diri orang-orang yang percaya. Dan orang-orang percaya itu adalah gereja. Ketika gereja berkembang, ketika banyak orang bertobat, ketika jemaat semakin beriman di dalam Tuhan, hidupnya semakin baik di dalam Tuhan, maka nama Tuhan itu juga akan dimuliakan. Jadi dengan cara ini kita juga bisa mengharumi ya Tuhan kita. Selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan ya untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan Yesus, untuk mengembangkan pelayanan di dalam gereja. Ya, dari sisi kuantitasnya maupun dari sisi kualitasnya. Dari sisi jumlah orang bertobat dan juga dari sisi pertumbuhan rohani orang-orang yang ada di dalam gereja. Ya, selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan, bagaimana saya bisa berpartisipasi untuk perkembangan dan pertumbuhan gereja, supaya Tuhan bisa dimuliakan dan nama Tuhan bisa menjadi harum. Ibu-ibu sekalian, dari hati kita yang penuh pengabdian kepada Tuhan Yesus, penuh dengan kasih kepada Tuhan kita turunkan, kita perluas menjadi kasih dan pengabdian kita kepada keluarga kita masing-masing. Bermula dari pengabdian kita kepada Tuhan Yesus. Kerinduan kita untuk mengharumi Tuhan Yesus, dari situ kita beroleh kekuatan untuk mengharumi keluarga kita masing-masing. Sebagai seorang ibu, adalah sebuah kenyataan bahwa dituntut banyak dari seorang ibu. Setiap kali saya membaca Amsal pasal 30 tadi, yang memang tiap tahun di hari ibu akan kita bacakan. Dengan sengaja dibacakan. Bukankah setiap kali kita membaca Amsal itu, kita merasakan takjub kepada wanita yang digambarkan di Amsal ini. Kita tak berhenti-hentinya merasa heran dengan kemampuan wanita yang digambarkan tersebut. Itulah gambaran seorang wanita yang diharapkan ya, di dalam masyarakat orang Yahudi. Dan itulah gambaran juga yang menjadi sebuah standar
yang diharapkan dari ibu-ibu gereja. Tapi bukankah itu adalah sebuah standar yang sangat tinggi sekali? Bagaimana perasaan ibu-ibu waktu membaca Amsal 30 itu? Saya berdoa, semua anak-anak remaja kita, anak-anak gadis kita, meresapi tulisan tersebut dan bertekad di dalam hatinya dengan pertolongan Tuhan, saya ingin menjadi seperti wanita yang digambarkan ini. Betapa hebatnya perempuan tersebut. Nah, gambaran itu menunjukkan kepada kita bahwa yang dituntut dari ibu-ibu itu memang banyak sekali. Saya mau sampaikan beberapa cara ibu-ibu bisa mengharumi keluarga. Ini adalah pengetahuan saya rasa umum. Barangkali kita semua juga sudah tahu. Dan mungkin sekali pun sudah kita lakukan selama ini. Jadi penerapan ini yang mau saya bagikan ini sifatnya untuk mengingatkan kita kembali saja. Dan pada waktu yang sama sebagai suatu puji-pujian ya kepada ibu-ibu yang selama ini telah melakukannya. Jadi bagaimana kita mengharumi keluarga kita. Keluarga kita ada suami di situ, ada anak-anak di situ. Dan ada bentuknya fisik lagi, rumah tangga kita itu. 3 hal inilah yang harus kita urus. Dari situlah harus terpancar keharuman. Jadi pertama, ibu-ibu sekalian, dukung suami kamu. Ya. Kita mau mengharumi keluarga kita, dimulai dengan mendukung, membantu suami kita. Itu nampak sekali tadi di dalam bacaan di Amsal itu. Doakan suami kita dan lihat apa yang bisa kita perbuat untuk membantu suami kita. Ini sepertinya tidak perlu dibicarakan, tapi perlu juga. Karena ada ibu-ibu yang seolah-olah tidak terlibat di dalam urusan suaminya. Tapi ini hari ibu, saya tak mau bicara hal yang negatif. Kita bicara hal yang positif saja. Ya, perhatikan suami kita, apa yang bisa kita bantu. Kalau dalam usahanya, dia perlu ada yang membantu. Mari kita bantu dia. Walaupun kita harus korbankan sedikit waktu kita sendiri. Kita bantu dia. Kalau dia kelihatannya punya kesulitan, ya, berikan penghiburan, berikan motivasi, berikan dorongan. Kita benar-benar mau menjadi penolong bagi suami kita. Seperti yang Tuhan rencanakan untuk kita sebagai seorang istri. Menjadi penolong yang sepadan. Nah, ketika suami kita bisa berfungsi dengan baik, ya, maka nama keluarga kita itu akan baik. Nama keluarga kita akan dihargai orang lain.
Itulah cara kita mengharumi keluarga kita. Anak-anak, didik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Ketika anak-anak kita mempunyai manners, perilaku, sopan santun, orang akan memuji. Nama keluarga kita harum. Keluarga kita dianggap bisa mendidik anak-anak, bisa membesarkan anak dengan baik. Kemampuan intelektual setiap anak tentu berbeda-beda. Tapi semua tetap bisa belajar. Kalau mereka adalah anak yang normal, mereka pasti bisa belajar. Hanya kita harus atasi rintangan-rintangan bagi mereka untuk belajar. Gangguan-gangguan mereka untuk belajar. Kita sebagai ibu harus memikirkan bagaimana caranya mengatasi masalah itu. Kalau anak itu suka dan tak mau berhenti main games, maka kita ibu-ibu yang harus sadar terlebih dahulu bahwa kita lah yang telah membiarkan dia main game pada awalnya. Nah, sekarang kita harus berpikir gimana caranya supaya dia berhenti main gamenya dan pergi belajar. Kalau anak itu belajarnya lebih lambat, kita harus berpikir bagaimana caranya untuk membantu dia. Setiap anak belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Dan kita harus mengerti hal ini dan membantu dia belajar menurut kecepatan yang dia miliki. Tapi ujungnya dia harus berhasil belajar. Nah, ketika anak kita bertumbuh besar dengan sopan santun yang baik, ya, dengan hasil sekolah yang baik, aku tidak berbicara mereka harus pintar luar biasa, tidak. Tapi anak normal harus bisa belajar lalu sekolah dengan baik. Itu mengharumkan nama keluarga. Jadi ibu-ibu harus berperan mengharumi keluarga. Ya, dengan cara mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar. Kita mungkin harus menggunakan banyak perhatian dan banyak waktu. Tapi itu adalah bagian kita. Dan yang ketiga adalah rumah kita itu. Kalau Amsal tadi kita membaca bahwa wanita itu dia punya pelayan-pelayan. Tapi dia tidak serahkan rumahnya kepada pelayan. Dia bangun pagi-pagi dan dia berikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Rumah tangganya adalah urusan dia, tanggung jawab dia. Kalau ada yang membantu, itu adalah satu hal harus disyukuri dan dia akan mengatur mereka membantu dia. Dia tak serahkan rumah tangganya kepada orang lain. Tidak, ini rumah dia. Dia harus atur sendiri. Kalau ada yang bisa membantu, nah itu pertolongan bagi dia. Tapi dia sendiri harus atur rumah tangga itu. Jadi bagi kita ibu-ibu ada yang mungkin ya punya pembantu rumah tangga. Ya kita syukuri ada yang bisa membantu. Tapi ada juga yang tidak punya. Kita harus kerja sendiri. Dan rumah itu harus diurus. Kerapian rumah, kebersihan rumah, dan kebutuhan rumah yang tersedia itu harus diurus. Ketika rumah tangga kita terurus dengan baik, itu akan mengharumi keluarga kita. Kalau rumah tangga kita tak terurus, mertua kita bisa mengeluh. Ya, mertua kita akan mengeluh.
Makanya anak-anak perempuan saya bilang sama kamu, belajar urus rumah kamu. Belajar mulai sekarang. Supaya kamu nanti setelah menikah, tahu, terlatih, mengurus. Kalau kamu tak bisa mengurus, mertua kamu akan mengeluh. Dan dia akan mengeluh kepada banyak orang. Suami kamu pun akan mengeluh. Dan itu tidak mengharumkan nama keluarga kita. Jadi ini hanya 3 hal yang saya sebutkan. Sesuatu yang nyata sekali. Yang kelihatan sekali. Bagaimana caranya supaya rumah kita itu bisa harum. Sebagai ibu-ibu kita mau mengharumi keluarga kita. Maka kita akan mendukung suami kita akan mendidik anak-anak kita, dan kita akan mengelola rumah tangga kita itu dengan sebaik-baiknya. Ketiga hal ini kalau semua dikerjakan dengan baik, maka akan ada puji-pujian. Nah itulah caranya keluarga kita akan jadi harum. Jadi apa yang mau saya lakukan sebetulnya pagi ini adalah mengambil konsep Maria ya dengan minyak wangi mengharumkan Tuhan Yesus. Karena ada kasihnya besar kepada Tuhan Yesus. Dia ingin membuat Tuhan Yesus itu kelihatannya baik, wangi dan harum. Jadi ibu-ibu, pertama-tama kita sebagai orang yang diselamatkan, kita mau mengharumkan Tuhan Yesus. Dan kedua, karena kita berkeluarga, maka kita juga mau mengharumkan keluarga kita. Nah, ini adalah tuntutan yang tinggi. Seperti ibu-ibu, seperti wanita di Amsal. Begitu banyak yang dia kerjakan. Tapi ada tidak diperhatikan. Di ujungnya, di akhir Amsal itu, suaminya, anak-anaknya akan memuji dia. Dari pintu-pintu gerbang pada masa dahulu, pintu gerbang adalah tempat orang-orang berkumpul. Di pintu-pintu gerbang, dia juga akan dipuji-puji. Jadi apa yang kita kerjakan, pengabdian kita, pada akhirnya akan membawakan keharuman bagi keluarga dan puji-pujian bagi ibu-ibu sekalian. Jadi bagi ibu-ibu yang selama ini ya telah bekerja seperti yang kita gambarkan, kiranya kita mulai ya bisa menikmati puji-pujian. Tapi kalau kita belum kerjakan, marilah kita mulai. Jadi Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman-Mu adalah terang bagi hidup kami. Untuk mengajarkan kami bagaimana menjadi seorang ibu, seorang istri. Supaya kami tidak hanya mengharumi nama Tuhan, tapi juga mengharumi keluarga kami. Tuhan, bantulah kami. Bantulah semua ibu-ibu di gereja. Supaya hidup kami bisa begitu baik, bisa begitu berbuah. Dan nama Tuhan dan keluarga bisa kami harumkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.